Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Di samping itu, saya juga belajar dari pengalaman orang-orang yang telah pulih stroke. Karena guru yang paling baik adalah pengalaman. Dan belajar dari pengalaman orang lain adalah mempercepat proses kita untuk pulih. Termasuk juga kita belajar dari para ahli, pakar, tenaga, para penterapis. Sahabat, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan teman-teman dari Stroker Bekasi dan ada juga yang dari Bogor. Dan pada hari ini kita ingin bincang-bincang dengan Bu Ratna ya, kita panggil Bu Ratna. Ya. Bu Ratna, kadang saya panggil Mbak, kadang panggil Bu. Mbak aja biar tambah muda. Nah, Mbak Ratna. Jadi Mbak Ratna ini adalah seorang pelatih dari Bio Energy Power atau senam olah pernapasan yang tentu ada cara-caranya, dan kita ingin mengetahui apakah itu Bio Energy Power itu, terutama dikaitkan dengan proses pemulihan stroke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Komar. Salam sehat selalu Pak Komar. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kan kita kita tahu ya bahwa pasca stroke itu hanya satu-satunya jalan untuk bisa pulih adalah dengan cara latihan. Yes. Dan terapi yang paling dekat dengan itu adalah fisioterapi. Tetapi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sebagai pelengkap, baik dia terapi maupun olahraga. Nah, salah satu yang Mbak Ratna sekarang ini tekuni atau sebagai pelatih adalah senam pernapasan, Bio Energy Power. Nah, apa sih itu, bisa dijelaskan nggak Mbak Ratna? Ya Pak Komar, juga para sahabat stroker, mungkin ini suatu tawaran untuk membantu stroker menjemput pulih. Namanya itu olah napas, olah gerak Bio Energy Power. Dan olah napas, olah gerak Bio Energy Power ini diciptakan oleh Bapak Hari Johari Angga. Beliau dari Bandung, dan hasil karya beliau inilah yang sudah dipatenkan dan didaftarkan kepada Kemenkumham. Kenapa ini membantu para stroker? Karena bioenergi olah napas, olah gerak Bio Energy Power ini terdiri dari olah napas dengan olah gerak. Olah geraknya itu terdiri dari gesek yang terkait dengan titik-titik akupunktur, dan olah geraknya yang terkait dengan peregangan atau bahasa lainnya disebut dengan stretching. Nah, dengan stretching inilah membantu stroker yang sebagian tubuhnya mengalami dampak daripada pecahnya pembuluh darah atau pembekuan pembuluh darah di otak. Itu Pak. Jadi nanti teman-teman stroker bisa kami latih, kami ajarkan olah napas yang baik itu seperti apa. Karena di BEP ini kita menggunakan nafas perut atau orang sebut dengan nafas segitiga. Jadi tarik napas, simpan, buang. Nah, disinilah prosesnya yang kita bisa dengan olah napas yang baik dan benar mampu membantu stroker untuk membuka pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat. Jadi kita menahan napas dengan narik napas panjang, itu memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh kita, dan oksigen di dalam tubuh kita itu terjadi pembakaran dengan makanan yang asupan makanan yang kita makan, dan itu akan menghasilkan dengan energi. Energi inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi panas. Jadi kalau begitu latihan ini juga bisa membangkitkan semangat ya? Ya, namanya kita self healing method. Jadi metode mengobatin diri sendiri. Sama dengan terapi, tapi ini terapi untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, artinya ini kan untuk mengolah
keadaan di tubuh kita. Iya, mengolah keadaan tubuh kita. Jadi kalau misalnya saya dulu kan, saya diajarin oleh dosen saya dulu, kalau ngantuk katanya itu apa, pencet hidung, tarik napas, tahan napas katanya, seger lagi. Jadi mungkin itu juga ada pengaruhnya terhadap membangkitkan semangat ya. Iya, membangkitkan semangat. Jadi stroker ini kalau ada semangat dengan kita terus mengolah tubuh kita, artinya olahraga kan mengolah raga kita. Mengolah raga kita melalui apa? Ya olah napas dan juga harus gerak tubuhnya. Karena teman-teman stroker atau sahabat stroker ini dampak daripada pecah pembuluh darah atau pembekuan pembuluh darah akhirnya tersumbat. Bagian tubuhnya yang kiri atau yang kanan tergantung daripada pecah pembuluh darahnya sebelah mana. Jadi kalau kita tahan napas itu otomatis kita membantu membuka pembuluh-pembuluh darah gitu ya, kita. Membuka pembuluh darah. Ditambah dengan latihan kita menggerakkan itu ada peregangan. Peregangannya sebelah mana? Tangan kita. Mana lagi punggung kita. Mana lagi pinggul kita. Mana lagi siku kita. Jadi semua itu bergerak di dalam BEP. Oh gitu ya. Jadi pergerakan itu baik di dalam tubuh kita maupun fisiknya bergerak ya. Ya bergerak, karena itu sederhana gerakannya, itu hanya gerakan pertama, kedua, ketiga, tapi nggak mudah. Sebetulnya gerakannya mudah, tapi melakukannya itu harus dengan benar-benar fokus. Karena semacam yang disampaikan Pak Suhadi, kita ada 3T, teratur, terukur, terarah. Mana yang diarahkan yang mau kita betulin? Tangan kita teratur, ya teratur satu hari 1 kali atau 1 hari 2 kali, terukur 3 kali. Nah, lucunya di dalam BEP ini kita pemanasannya nggak seperti aerobik. Kita pemanasannya dengan olah napas. Apa yang dilakukannya? Menahan napas 5 hitungan, 10 hitungan, sampai dengan 30 hitungan. Tapi bagi sahabat stroker, saya belum berani mengajarkan sampai 30 hitungan. Dicoba dulu 3 hitungan, 3 kali, 5 hitungan. Prinsipnya itu bertahap. Tarik napas, tahan napas, baru buang. Gitu. Jadi nariknya lewat hidung. Terus dibuang lewat mulut, mengeluarkan CO2-nya lewat mulut. Pada saat kita menarik, tarik napas, kemudian kita tahan sampai perut kita keras. Walaupun saya bicara ini, saya nahan napas. Kemudian kita buka mulut, kempes. Ya. Nah, jadi ini kan begini, ini kan stroker ini kan sangat membutuhkan ya informasi-informasi yang tidak abal-abal ya. Kan banyak nih sahabat-sahabat stroke yang lari sana lari sini dengan waktu dan biaya yang mahal. Nah sementara latihan pernapasan bioenergy power ini bisa menjanjikan ya. Tidak seperti kita makan cabai ya, begitu nelen cabai, makan cabai langsung pedes terasa. Ini perlu waktu, proses. Prosesnya panjang ya. Proses ya, ada sahabat kita yang dari Kudus, Mbak Mirna itu sampai sekarang ikut hampir 2022, 3 tahun sudah mulai ada pergerakannya. Pak Swaka ini dari 2023 katanya Oktober sudah mulai bergerak. Memang pelan tapi pasti. Ya, jadi melalui proses yang harus dijalani ya. Jadi maksud saya tidak bisa kita latihan hari ini besok enggak. Nggak bisa. Jadi dia nggak bisa, harus rutin. Harus jadi kehidupan sehari-hari ya. Misalnya. Jadi olahraga menjadi makanan kita sehari-hari. Misalnya kita bangun tidur lakukan. Dan setiap bangun tidur lakukan. Nah karena itu saya untuk teman-teman stroker bangun tidur, duduk di tepi tempat tidur, olah napas saja dulu. Karena olah napas itu saya aja yang normal perlu 6 bulan. Untuk olah napas yang benar bisa ngomong, bisa nahan itu perlu 6 bulan. Stroker juga saya rasa sama. Jadi ketika kita di dalam pulang dari rumah sakit, kemudian kita dirawat mungkin di rumah, masih di tempat tidur atau di kursi roda. Olah napas saja dulu. Itu olah napas dulu ya. Itu ibaratnya itu menggali tenaga dalam ya. Iya, bisa kalau orang bilang tenaga dalam, tapi ini tenaga dalam untuk mengobati diri sendiri, tidak untuk transfer energi ke orang lain. Artinya itu membangunkan tenaga dalam dari tubuh kita sendiri ya. Nah oke. Jadi ini ada beberapa teman yang sudah itu ya. Ya, sudah ada. Nah,
gerakannya sebetulnya ada gesek. Gesek itu memasukkan energi ke dalam tubuh kita. Karena menggesek itu adalah menggesek titik-titik meridian akupunktur. Oh, jadi sekarang dia olah pernapasan, kemudian gerakannya itu menggesek. Menggesek bagian-bagian. Bagian titik-titik akupunktur, meridian akupunktur. Nah, kalau ada bukunya itu yang ditulis oleh Profesor Suhari Ningsih, itu kita bisa jelas titik-titik akupunktur mana. Gallbladder di sini. Oh, kita menggunakan ujung-ujung jari untuk menggesek puting kita sendiri. Ya, gesek dengan ujung. Dan kemudian kita ada sentuh pangkal hidung. Jadi menjepit dengan 2 jempol. Terakhir adalah menggosok. Karena terkaitan dengan gesek ini terkait dengan memasukkan energi, juga menyalurkan energi ke meridian jantung, meridian hati, meridian paru, meridian ginjal, meridian empedu. Nah, itu masuk semuanya ke dalamnya. Karena kalau Bapak lihat gambarnya di sini, menggesek ini menggesek jalur akupunkturnya. Ya, jadi maksud saya ini sebetulnya basic ya. Basic. Yang sebelum latihan fisik, misalnya jalan kaki, narik-narik beban. Sebetulnya ini dasarnya. Jadi kita ini pada saat BEP tidak menghabiskan energi, tapi mendulang energi, meningkatkan energi dalam tubuh. Jadi waktu kita jalan nggak lelah. Kalau bapak-bapak sahabat stroker mau jalan, ayo BEP dulu. Nanti jalan bisa berjam, saya bisa 16.000 langkah. Oke. Sekarang gini, saya mengerti hasil yang bisa kita capai dari energy power. Nah, sekarang bagaimana kita supaya bisa latihan? Gimana caranya? Ya, mungkin yang perlu kita ingatkan kita sampaikan kepada sahabat stroker, gerakannya tuh mudah, Pak Koridin, cuma 3 gerakan. Tapi gerakannya itu melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Seperti contoh, seperti gerakan pertama, seperti ini. Ini kan artinya meluruskan tangan kita, stretching di tangan kita. Lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, siku sama bahu. Pada saat kita seperti ini, adalah meluruskan tangan kita, kemudian kita menarik energi. Tarik napas, nih. Baru kita gesek, mengkombinasikan stretching dengan gesek. Kemudian sentuh, gesek puting, tarik tangannya ke belakang, ini lagi stretching. Dorong. Dorongnya seperti dorong mobil, kalau Bapak lihat seperti ini adalah stretching pergelangan tangan. Stretching siku kita. Pada saat kita seperti ini adalah bahu kita. Ini adalah melenturkan bahu kita, otot bahu kita. Seperti itu. Jadi pada saat kita tadi tarik napas, ini apa yang terjadi? Ini pinggul kita, melenturkan pinggul kita. Jadi kita membentuk sudut di pinggul kita. Berapa kali dalam BEP? 30 kali. Ditambah pemanasan 5, 10, 6 kali. Jadi sekali kita itu berapa waktu kita habiskan? 45. Tergantung pemula bisa 60 menit. 60 menit ya. Kalau yang sudah dan biasa. Dan itu umumnya kalau kita habis latihan gitu badan segar ya? Seger dan kita kayak bertenaga. Oh iya. Kalau Bapak dan Ibu flu, coba deh olah napas. Saya lihat Mbak Ratna awet muda ini kelihatannya. Saya udah 68 tahun, nggak muda lagi, Pak. 68 masih segar gitu. sudah. Dan memang saya juga banyak ya menemukan teman-teman yang latihan olah pernapasan itu saya lihat muda. Iya. Artinya mungkin jadi karena olah napas itu semua olahraga ada olah napasnya, melalui yoga, senam tera, terus wai tangkuk itu napas, tapi napasnya itu beda-beda. Ini dikombinasikan dengan gesek, dengan stretching. Nah, pada saat Bapak Ibu stretching ini kan meluruskan tangan kita. Bagi stroker pada saat meluruskan gini, ini ada pembuluh-pembuluh darah yang terbuka. Jadi ini sebuah latihan senam pernapasan yang sangat cocok untuk orang pasca stroke. Nah, cuma bagaimana kita cara mendapatkan ilmu ini? Monggo, kalau yang mau bergabung di Selasa dan Kamis, kami ada link Zoom. Tapi kalau Bapak dan Ibu, Pak Komarudin mau menginisiasi di tempat sini, monggo. Jadi bisa tatap muka. Kalau tatap muka ini bisa kita perbaiki gerakannya. Oke, nanti kita di sini mungkin kita buat. Cuman ini kan
ada teman yang di Irian, Oh, bisa di lewat. Mataram, bagaimana caranya itu? Ada link Zoom-nya yang saya tayangkan kepada Kresna dengan Joglo. Joglo. Itu Bagaimana itu supaya mereka mendapatkan link itu? Ada ditayang di Joglo sama ditayang di Kresna. Enggak, maksudnya kita bisa sampaikan kepada mereka itu gimana? Oh iya, kalau Bapak Ibu mau ikut hari Selasa, hari Kamis itu. Itu kontak ke nomor berapa? Enggak, itu link Zoom-nya kan ada di bawah ini, nanti kita sebutkan link Zoom-nya. Karena masing-masing kan ada itunya. Iya, maksudnya kan setiap saat kan berbeda. Enggak, permanen. Kecuali kalau saya ada tugas keluar, saya ganti link Zoom-nya. Jadi kalau jam 7.30 sampai 8.30 untuk peserta baru dan peserta stroke. 7.30 saya latih pelan-pelan mengikuti masing-masing stroker, beda sakitnya, beda kekuatannya, beda kemampuannya. Jadi setengah 8, 7.30 sampai 8.30. Kemudian bagi stroker yang ingin melatih refleksinya bisa ikut 30 seri. 8.30 sampai selesai jam 10. Ya, nanti kita titipkan nomor. Ya, nanti saya sampaikan ke Pak Komarudin atau Pak Suhadi atau melalui Kresna, itu nanti saya bagikan setiap saat. Dan ini juga ada grupnya namanya BEP Stroker yang diinisiasi oleh Pak Swaka Budi dengan Ibu Mirna dari Kudus. Dia membentuk tim stroker sendiri. Jadi sudah agak banyak ya, sekitar 10-15 orang kali. Oke, saya kira terima kasih Mbak Ratna. Kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa bioenergy power adalah latihan olah pernapasan yang sangat yang sangat berkesesuaian dengan sahabat-sahabat stroke yang ingin memulihkan stroke-nya. Jadi ini adalah komplementer atau pelengkap dari latihan-latihan yang kita lakukan. Oke, Mbak Ratna, terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih. Semoga membantu para stroker untuk tetap sehat dan semangat. Mudah-mudahan sahabat di luar sana terinspirasi dan mulai dari sekarang mencari tahu tentang apa, bagaimana, dan cara untuk mengetahui informasi tentang bioenergy power ini. Sekian, terima kasih Mbak Ratna. Ya, makasih Pak Komar, sampai ketemu lagi.